Profil lengkap Imam Asy-Syafi'i. Beliau Imam Syafi'i memiliki nama Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Quraisy. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina, itu pada tahun 1500 Hijriah atau bertepatan dengan 767 sampai dengan 820 Masehi. Beliau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La tardina bil mustafa bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa wajhihi wa dzurriyyatihi wa ahli badil kiram. Susun sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajmain wal baru susun kudbiru bani wal gausi samadani sayyidina tuan Syabri Qari Zaidani bil karamah wal baru susun Al-Imam Asy-Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Quraisy. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, para sahabat, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapat syafaat hikmah dari beliau, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa channel YouTube Samluk TV dimanapun teman-teman berada, semoga puasa di hari ketiga ini ya kita kan diberikan kelancaran. Tentunya di akhir buka puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang sejarah para ulama terdahulu ya, mudah-mudahan menjadi motivasi kita dalam berkarya untuk selalu senantiasa mencari ilmu, menambah wawasan, menambah hazanah keislaman untuk bekal kita di akhirat nanti, bekal ibadah ya. Biografi Imam Syafi'i Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau adalah di Indonesia madhab yang paling banyak diikuti, terutamanya oleh saya selaku pengurus NU di Kecamatan Tegalwaru ya. Mungkin di Tegalwaru 100% madhabnya adalah fikihnya Imam Syafi'i, dan kitab-kitabnya pun banyak dikaji oleh di pesantren-pesantren. Profil lengkap Imam Asy-Syafi'i. Beliau Imam Syafi'i memiliki nama Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Quraisy. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina, itu pada tahun 1500 Hijriah atau bertepatan dengan 767 sampai dengan 820 Masehi. Beliau berasal dari keturunan Quraisy dan masih keluarga jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari ayahnya ia memiliki garis keturunan dari Abdul Manaf atau kakek ketiga dari Rasulullah. Kemudian sedangkan dari garis ibunya yang merupakan cicit dari Ali bin Abi Thalib. Gitu ya. Kemudian semasa dalam kandungan Imam Syafi'i, kedua orang tuanya sudah meninggalkan Mekah menuju ke Palestina. Setiba di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke rahmatullah. Dalam kondisi yang sangat prihatin, dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat prihatin dan serba kekurangan. Kemudian pada usia 2 tahun beliau sudah bisa menghafal Al-Quran. Nah,
usia 9 tahun sudah bisa menghafal Al-Quran. Maka diceritakan ketika beliau berjalan dari Mekah menuju Madinah, beliau sampai 16 kali khatam. Yang Al-Qurannya di telahnya tidak ya betul-betul kita harus tidak dengan dasar-dasarnya, hati-hati. Banyak tafsir itu kan, kaji dengan tafsirnya itu. Ya. Kemudian setahun setelah beliau menghafal Al-Quran, kemudian beliau sudah bisa menghafal kitab Al-Muwatta yang berisi 1720 hadis pilihan. Karangan siapa itu? Karangan Imam Malik. Masya Allah, bayang men, 1720, wow, fantastis sekali. Setahun berikutnya sudah berumur 10 tahun ya. Lagi kita seperti apa nih? Jangan nih kitab 40 hadis itu kitab Arba'in, kumpulan hadis Arba'in yang dikarang oleh Imam Nawawi, kita juga belum hafal ya. Insyaallah biarlah hafal 1-2 insyaallah. Innamal a'malu binniyat, nah itu aja lah. Tapi terus berlomba-lomba, minimal ya sehari kita harus banyak menghafal, karena menghafal dan pemahaman. Kemudian beliau itu juga menekuni sastra dan bahasa dan sastra Arab yang disusun oleh Baduy atau Bani Undai selama beberapa tahun. Kemudian beliau kembali ke Mekah dan belajar fikih dari seorang ulama besar yang mufti di kota Mekah pada saat itu, yaitu Imam Muslim bin Khalid Al-Jadi. Kemudian beliau karena kecerdasan beliau, kepintaran beliau, sudah hafal Quran, sudah hafal hadis, maka pada usia 15 tahun Imam Syafi'i diduduki atau digelari dengan mufti kota Mekah. Masya Allah. Tapi dengan banyaknya ilmu yang beliau kaji, beliau belum merasa puas, sehingga beliau terus mengkaji, belajar lagi. Semakin belajar maka semakin rasa ingin tahunya, merasa kekurangannya semakin banyak. Tidak seperti kita ya, sudah merasa baru 1 hadis, 2 hadis, 3 hadis sudah merasa paling benar, insyaallah. Nah itulah, kita harus seperti kata orang tua, harus seperti ilmu padi. Jadi semakin banyak yang ilmu kita dapat kaji, seperti padi ya, harus gini gitu kan. Jadi akhlaknya semakin santun, semakin bisa menghargai perbedaan pendapat, tidak selonongboy, tidak seenak dewe kan gitu. Itulah ciri khas dari salah satu orang yang berilmu, akhlaknya semakin bagus, semakin baik, orang soleh. Kemudian walaupun Imam Syafi'i ini telah menguasai banyak seluruh ilmu, disiplin, 12 pan ilmu kan katanya, namun beliau juga dikenal sebagai ahli hadis dan ilmu hukum karena pemikiran yang beliau adalah berfokus pada 2 cabang ilmu, yaitu kemudian beliau juga pembelajaran yang besar terhadap sunnah Nabi, sehingga beliau digelari sebagai Nasrus Sunnah, yang artinya adalah pembela sunnah Nabi. Dalam pandangan beliau, sunnah Nabi mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Malah beberapa kalangan menyebutkan bahwa Imam Syafi'i menyetarakan kedudukan sunnah dan sunnah dengan Al-Quran dalam kaitannya sebagai sumber hukum Islam. Ya, kita tahu ya, sampai saat ini sumber hukum Islam yang paling tinggi ada 2, Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian Imam Syafi'i ini menambah lagi sebagai rujukan para ahli sunnah wal jamaah, maka sumber hukum yang ketiga setelah Quran dan hadis yaitu ijma, qiyas, tambah lagi istidlal atau penalaran, itu ya, yang menjadi sebagai dasar hukum Islam.
tentang sedikit riwayat perjalanan beliau tentang penghafal hadis dan hafal Al-Quran. Kemudian umur 15 tahun sudah menjadi mufti kota Mekah, insyaallah. Selanjutnya adalah karya-karya beliau, 3 karya yang fenomenal yang sangat populer di kalangan khazanah keislaman. Yang pertama adalah Ar-Risalah. Ar-Risalah ini buku pertama tentang usul fikih ya, yang berisi mazhab fikih yang baru. Kemudian yang kedua Al-Hujjah. Kitab Al-Hujjah ini merupakan mazhab lama yang diuraikan oleh 4 imam firaq. Siapa saja? Ahmad bin Hanbal, Abu Syur, Ja'farani, Al-Qaraisi. Imam Syafi'i mengatakan tentang mazhabnya ini atau jalan, maksudnya jalan. Jika sebuah hadis sahih bertentangan dengan perkataanku, maka buanglah perkataanku di belakang tembok, jauh-jauh belakang tembok. Ini di belakang, berarti ya. Itu tentang 3 karya beliau. Pertama yang pertama tadi adalah Ar-Risalah, yang kedua Al-Hujjah, yang ketiga Al-Um. Kemudian Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijriah atau bertepatan dengan 809 Masehi pada usia ke-52 tahun. Imam Syafi'i ini wafat pada malam Jumat menjelang subuh pada hari akhir bulan Rajab. Hari Jumat menjelang subuh pada akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 809 Masehi pada usia 52 tahun. Gitu ya. Kemudian itu tentang sejarah singkat Imam Syafi'i. Mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan video ini bisa mendapatkan wawasan baru atau mengecas kembali yang pernah teman-teman baca atau pernah dihafal waktu belajar di sebelumnya, di perkuliahan, di mana. Mohon maaf, saya orang fakir, orang bodoh. Buat video ini semata-mata untuk belajar pribadi, tapi tidak komersilkan. Ya wal komersil ya itu namanya manusia lah. Tapi dukung channel ini untuk kelanjutan membuat video-video dan konten-konten selanjutnya. Mudah-mudahan membawa keberkahan bagi saya pribadi, umumnya bagi teman-teman yang menjadi bahan referensi tentang menggali lebih dalam para pendahulu kita, para ulama, para waliullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, Samit Devi Kusairi dari channel YouTube Samruk TV. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.